Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga kalian semua bisa beliin sesuatu buat orang tua kalian. Berbicara kekuatan memanglah sangat luar biasa, kekuatan sangatlah bagus dan hebat. Namun kekuatan juga tergantung dari si pengguna, karena kekuatan bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh seseorang. Terkadang manusia jika diberikan kelebihan selalu unjuk gigi atau tamak atau memperlihatkan kekuatannya kepada banyak orang. Dan tidak sedikit pula orang yang diberikan kelebihan menjadi orang jahat karena merasa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jika berbicara kekuatan, maka tidak akan lepas dari haki dan buah iblis. Berbagai macam kekuatan buah iblis dan berbagai macam juga kekuatan haki. Dan beberapa karakter ini adalah manusia terkuat yang masih hidup di jagat raya One Piece, kecuali Luffy atau Sangadnika. Namun yang saya berikan bukanlah berdasarkan yang terkuat, melainkan secara acak karena agar tidak menimbulkan konflik. Karena setiap orang memiliki opininya masing-masing. Yang pertama adalah Akainu. Berbicara Akainu memanglah sangat luar biasa, kekuatan dan hakinya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua terbukti dari kedudukan saat ini yang dia singgahi. Menduduki Fleet Admiral bukanlah kedudukan atau tahta sembarangan, karena seorang admiral harus memiliki kekuatan yang sangat kuat, begitupun dengan cara memimpin yang bagus dan benar. Akainu sangatlah beringas dan buas, tidak seperti kebanyakan karakter yang memiliki kekuatan cukup hebat dan santai. Akainu adalah sosok monster yang beringas dan tidak pandang bulu. Tidak hanya musuh yang akan dia habisi, bahkan bawahannya pun jika menghalangi tidak akan segan-segan akan dihabisi oleh Akainu. Dan puncak atau bukti kekuatan Akainu ketika berhadapan dengan Aokiji 11 hari tanpa istirahat dan dimenangkan oleh Akainu. Dan yang kedua adalah Monkey D. Garp. Sudah jangan ditanyakan lagi kekuatan dari abah yang satu ini. Meskipun umurnya sudah tua dan bau tanah, namun dipastikan Garp adalah sosok monster. Garp adalah seorang petarung menggunakan pool kekuatan haki. Garp adalah produk masa lalu dan sudah banyak sekali pertarungan yang dia hadapi sepanjang hidupnya. Selain itu, Garp juga adalah petinggi dari Angkatan Laut, yang sekarang menjabat atau lebih tepatnya melatih calon-calon pasukan Angkatan Laut. Sebenarnya, Garp mampu menjadi Fleet Admiral menggantikan Sengoku. Tetapi Garp lebih memilih hidup seperti ini karena lebih bebas. Dan yang terpenting, Garp tidak ingin berada di bawah kepemimpinan langsung dari kaum naga langit atau Tenryubito. Yang ketiga adalah Akagami no Sang. Jika berbicara Akagami memanglah sangat luar biasa. Dia adalah seorang master haki dan seorang pembunuh haki. Kekuatan hakinya jangan ditanyakan lagi. Shanks dijuluki sebagai killer haki dan sudah dikonfirmasi oleh Mamang Oda. Jika haki milik Katakuri bisa melihat jauh ke masa depan, maka kekuatan haki Shanks dapat mematahkan haki Katakuri. Jika Katakuri berhadapan dengan Shanks, maka Katakuri akan menjadi receh untuk Sang. Haki Katakuri tidak akan berguna sama sekali jika berhadapan dengan Sang. Sang adalah orang yang bertipe menyukai pesta dan hidup biasa saja. Begitupun dengan tingkah lakunya yang tidak memperlihatkan bahwa dia sangat kuat. Namun jika Sang marah, habis sudah musuhnya. Di sini saya yakin bahwa Sang adalah Yonko terkuat saat ini. Meskipun Sang bertubuh kecil, tapi Akagami no Sang ketika marah akan sangat mengerikan. Dikatakan Akagami no Sang telah memotong tangan dari Kid. Namun itu belum pasti. Tapi jika benar Sang yang memotong tangan Kid, maka Sang adalah orang yang tidak berperasaan. Selain itu, Sang juga memiliki rival sejati yaitu Takanome Mihawk. Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Tidak tanggung-tanggung Shanks menjadi rival sejati dari Mihawk. Bahkan pertarungannya pun sampai terdengar ke penjuru dunia. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Shirohige cukup kagum ketika mendengar Sang berhadapan dengan Mihawk. Namun saya berpikir jika benar-benar serius ingin membunuh, maka Sang akan keluar sebagai pemenangnya atas pertarungan bersama Mihawk. Yang keempat adalah Monkey D. Dragon. Kenapa saya berpikir Monkey D. Dragon sangatlah kuat dan salah satu manusia terkuat saat ini? Kita semua sudah tahu bahwa pemimpin pasukan revolusi adalah Mamang Dragon. Dan Dragon terang-terangan menentang pemerintah dunia secara terbuka. Dan Dragon juga adalah orang yang tidak takut berhadapan dengan pemerintah pusat sekaligus. Ini terbukti dari ucapan Smoker yang berbicara Dragon adalah orang yang paling dicari. Selain itu, Dragon juga adalah anak dari Garp. Tidak mungkin jika seorang anak veteran tidak memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita semua selalu mengetahui bahwa ayah dari karakter utama di sebuah serial adalah seorang monster. Dragon juga adalah orang yang melatih sosok Sabo hingga sekuat itu. Mustahil jika Sabo bisa sekuat itu jika Dragon adalah orang yang lemah. Maka atas hal tersebut kita dapat berpatokan bahwa kekuatan Dragon di atas Sabo dan dipastikan jauh lebih besar dari Sabo. Saya yakin jika kekuatan Dragon setara dengan Goldie Roger atau setidaknya sekuat dari almarhum Shirohige. Tidak usah berpikir jauh-jauh, semua sudah terbukti dari Dragon yang menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah dunia dan akan menghancurkan pemerintah dunia. Dan yang terakhir atau kelima adalah sosok legenda yaitu Silver Lilac. Sudah jangan ditanyakan lagi kekuatan si abah yang satu ini. Dia adalah seorang pengguna haki tingkat tinggi atau haki raja tingkat lanjut. Memang di sini Lilac sudah tua, namun saya yakin kekuatan atau keahlian Lilac masih di atas Sang atau setidaknya sama dengan Sang saat ini.
Jika berbicara Lilac, maka tidak akan lepas dari sosok Raja Bajak Laut, yaitu Goldie Roger. Kita semua sudah tahu bahwa kapal Roger memiliki dua raja, yaitu Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Lilac memiliki julukan tersebut, entah bagaimana dia bisa memiliki julukan Raja Kegelapan. Namun saya yakin jika julukan tersebut didapatkan di masa lalu Lilac atau kekuatan haki Lilac. Jika Sang adalah seorang killer haki, maka Lilac jauh di atas Sang, sehingga dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Sepertinya pengguna haki Kenbun tidak akan berguna jika digunakan melawan Lilac. Sepertinya ketika musuhnya melihat ke masa depan, maka yang mereka lihat adalah sebuah kegelapan akibat dari haki Lilac. Maka akan sangat masuk akal jika Lilac adalah pembunuh haki layaknya Sang. Mengapa saya memasukkan orang ini ke daftar orang yang terkuat? Kita semua dapat berpatokan kepada murid Lilac. Yang pertama adalah Sang, dia dilatih hingga kuat dan menjadi seorang Yonko. Dan yang kedua adalah Luffy yang sekarang kekuatannya sangat luar biasa, tidak bisa ditahan lagi dan juga seorang Yonko. Maka atas hal tersebut kita semua bisa menjadikan acuan dari murid Lilac yang mencerminkan kekuatan dari Lilac itu sendiri. Dan ketika kemarin menghadang Kurohige, dia berbicara tidak sekuat dulu lagi dan Kurohige takut hanya karena nama besarnya saja. Jika Kurohige melawan, bisa saja Lilac kalah. Namun saya yakin jika Lilac akan sanggup mengalahkan Kurohige berserta nakamanya hanya seorang diri saja meskipun sudah tua. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah, tapi itu mah secara acak yang nggak benar-benar pasti sih. Kalau misalkan berurutan bakal simpang siur, makanya saya acak karena setiap orang memiliki opininya masing-masing lah. Ya, itu mah buat mengisi breakdown aja sih. Menurut saya mah nggak tahu ini rilisnya bakal kapan. Tapi ya udahlah, yang penting mah saya mau mengisi waktu buat kalian lah. Tapi ini teh nge-record teh saya teh banyak salah, duh kacau. Tapi nggak apa-apa lah buat kalian mas, saya bakal edit sebisa saya ya untuk menghibur kalian lah. Dan tenggorokan ini sudah kering, pingin ngopi sama udud. Ya udahlah, salam sejahtera, pergi ke WC cuman pengen udud.